jengkel dan mancing jengkel, akhirnya jadi jengkel, dendam, ngeluh, komen, semuanya kena lagi. Maka ini ditekankan oleh Pak Haji untuk membersihkan hati kita dari sifat yang tercela. Yang kelima, sama ini, tidak boleh mengingat-ingat masa lalu orang yang pernah mendolimi kita, uang yang pernah dibawa oleh orang yang pernah mendolimi kita. Kenapa? Kita harus mandang ke depan. Kacanya, kalau istilah Pak Haji mengistilahkan, kacanya yang besar adalah kaca yang ke depan. Kalau kaca yang cembung itu yang gede, kita akan nengoknya ke belakang terus, depannya kecil, kita tidak akan maju. Kalau ingat-ingat masa lalu juga akan timbul jengkel, timbul dendam. Sudah, harus bersih. Kalau utang kita ke orang pun nggak perlu diingat. Nggak boleh. Utang nggak boleh diingat, piutang juga nggak boleh ditagih. Utang maksudnya. Nggak boleh. Itu masa lalu. Sekarang kalau lo duitnya di orang ada 70 juta, lo tagih. Kalau dia nggak bayar, penyakitnya dia pindah ke si bos. Itu pasti. Itu pasti. Lebih daripada penyakit dia pindah ke lu, ngapain gue tagih 70 juta? Toh kalau gue sakit juga bayarnya 140 juta kok. Gue kemarin 140 juta. Karena masuk di ICU. Tenang bos, jadi nggak usah ditagih. Tapi kalau nggak ditagih, bebaliknya minimal 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Nah mendingan itu. Jadi kalau duit lo di orang 3 miliar, jangan ditagih, baliknya 30 miliar. Nah yang pakai duit kita meninggal. Lumayan bos buat bantu program pemerintah ya kan? Iya. Ngurangin penduduk. Paksa bos, suruh mati bos. Ngapain lo hidup lama-lama lo makan duit orang? Mati aja dulu, pulang ke rahmatullah. Ya betul? Iya Pak Haji. Saya pagi tadi naik ke tanah yang 70 meter itu Pak Haji. Saya ingat, ya Allah tanah segini. Yang kita beli paling mahal. Oh iya, habis gue bayar mati. Pagi tadi saya naik, Pak kan bersih ditanemin itu. Iya. Yeah. Segini Pak. Ini. Nah, mojok gini doang. 70 juta. 75 juta masih minta tambahan lagi makelarnya 25 juta jadi makelarnya mati, makelarnya lagi jalan. Ada sumur, lubang sumur nyemplung ke dalam bos. Makelarnya yang punya tanah langsung mati, habis kita bayar. Iya. Nggak sampai seminggu. Hari itu juga. Kalau yang makelarnya hari itu malamnya. Gue mau kayak gitu-gitu bos, enak. Ngurangin penduduk bos, bantu program pemerintah. Orang ini buat anak yatim kok, buat kegiatan anak yatim kok. Dia bercanda, bayar. Begitu juga, kita kan ngurusin anak yatim, duitnya dipakai bos. Ya udah, pulang, Allah suruh pulang, umurnya pendek aja dah. Begitu. Nah lo praktekin gitu. Yang keenam, terakhir, unek-unek. Tahu unek-unek ya? Apa ganjalan yang di hati tentang semua tadi itu kan susah ya, hilang otomatis kan susah. Pasti terlintas, tahu-tahu muncul, teringat, tahu-tahu ada yang mancing jengkel kita di saat itu, padahal kan nggak boleh. Nah, itu caranya memang harus kita hilangkan, tapi tidak boleh ditahan, tidak boleh sabar kata Pak Haji. Karena sabar itu jengkel yang ditahan, jadi lama-lama juga akan meletup. Kalau nggak meletup jadi penyakit. Kemarin dari mana itu Pak Haji, ibu-ibu? Nggak bisa ngomong, Sulawesi ya. Sulawesi. Itu ternyata bener, jengkel pada anak, pada suami, tapi nggak berani ngeluarin.
nggak bisa ngomong. Di sini dipaksa Pak Haji. Keluarin. Ngomong. Lumayan, keluar. Padahal nggak gue pegang, nggak gue sentuh, hanya gue paksa. Ngomong. 2 hari Ngomong. lalu. Dia ngomong. 2 hari yang lalu. Kemarinnya. Ibu-ibu. Di sini aneh-aneh bos, ada yang disantet, tukang santetnya ngomong. Tadi ada yang disantet nih ibu-ibu nih, tadi terakhir pas maghrib ya. Iya. Tapi kan nggak ngomong santetnya. Nah, yang penting kan lu udah ketahuan ada santetnya. Ayo, ngomong. Jadi dikeluarin negatifnya, bahasa Pak Haji itu nyumpahin. Disumpahin tapi yang positif. Kalau kita nyumpahin biasanya kan negatif. Kita jengkel pada seseorang, sumpahin, jalan jatuh nanti kamu. Gitu. Manjur kan? Manjur. Dibalik sama Pak Haji. Kenapa kalau ucapan yang jelek saja manjur, tidak kita balik ucapan yang bagus? Energi negatifnya dikeluarkan. Kita kan ada negatif nih. Keluarkan secara maksimal, pol-polan. Kayak kita ngelempar bola biar balik ke biar mantul, ya harus dengan tenaga yang full power. Kalau ngelemparnya hanya begini, lebay. Lebay. Jadi harus serius. Sehingga atau kalau main apa Pak Haji? Kasti. Yang ke tembok football, itu tenis. Nah, itu kan ke tembok itu. Yes, biar pantul. Harus keras melemparnya. Kita keluarkan juga sama. Kalau negatif, contohnya di Jawa Tengah ada candi Prambanan, ada namanya Roro Jonggrang. Bikin kecewa, bikin nipu sama Bandung Bondowoso yang lamar dia. Sumpahin jelek. Jadi batu. Jengkelnya ibunya Malin Kundang, sumpahin jadi batu, semua jadi batu. Syekh Sudes. Tapi yang kalau positif. yang positif contohnya tahu pasti Syekh Sudes. Imam Masjidil Haram. Suka bawa pasir kalau habis main, makanannya disumpahin. Sudes, kalau kau suka bawa pasir ke makanan, buang-buang pasirnya, nabur pasir ke makanan, besok kalau gede kamu jadi Imam Masjidil Haram. Sampai sekarang jadi Imam Masjidil Haram. Syekh Sudes. Orang yang rumahnya kaya raya, tajir melintir, fasilitasnya dari kerajaan. Itu bukan pinter, goblok karena sumpahnya emaknya. Ini pinter-pinter buat apa, bos? Lo lihat tuh yang pada jadi koruptor, itu kan pinter-pinter. S2, S1, ya kan? Udah, bos harus keluarin. Jamaah nyari si bos. Berduyun-duyun pada daftar. Iya. Gitu. Tinggal lo pilih aja mau yang mana hotelnya. Gitu. Atau lo bikin yang paket bebas. Nanti lo tingkatin jadi haji juga. Haji sama umroh. Nah, dari yang gue terangin 6 tadi, ada gak yang lo mau tanyain, bos? Ya, Pak Haji. Sebenarnya saya sebelum ini sering nonton YouTube Pak Haji dan saya udah praktekin, kan. Cuman memang kendala saya ini kan mungkin istiqomah ya Pak ya. Saya udah pernah bangun jam 12 malam itu kan ya. Saya sholat taubat juga kemarin, Ramadan kemarin 10 hari terakhir tuh, saya paksain sholat taubat juga itu 77 salam, jadi 100 berapa rakaat itu, 170. Saya pokoknya apa yang terlintas di hati saya catat. Dosa ibu, dosa kepada ayah, semua saya catat. Termasuk ini yang Pak Haji punya ini saya masukkan 18. Saya tambahin apa yang terlintas, dosa syirik, dosa riba, dosa itu saya masukkan sampai 77 lebih lah. Kadang begitu terusnya saya tulis itu. Dosa dengki, syirik itu saya tulis semuanya. Itu sudah saya praktekin terus ketutup lebaran kemarin putus itu Pak Haji. Putus.
ya inspirasi dari Pak Haji sama Ustaz Nasrullah itu saya gabung, saya tambahin itulah. Kadang sampai 80 salam gitu kan. Sampai lutut literasi itu saya paksa gitu. Iya. Saya paksa. Cuman kalau sholat itu, tapi memang ya jam 12:30 saya udah bangun, saya sholat sampai subuh. Nanti habis bangun tidur nanti 60 rakaat saya lakukan di waktu duha. Habis itu habis zuhur, kalau asar kan nggak boleh ya. Saya asar berhenti gitu kan. Nanti habis maghrib saya lanjutkan lagi sampai nanti habis taraweh gitu. Ya. Waktu di tanah suci pun saya lakukan tapi putus-putus. Kan nggak mungkin saya lakukan karena sibuk kan. Tapi kadang 77 itu saya lakukan paling 3 hari baru tuntas gitu, potong-potong. Tapi memang saya merasakan itu ketika sholat taubat saya lakukan, banyak kemudahan di sana. Misalkan di Raudhah kami bisa 3 jam lebih gitu. Di Raudhah itu 3 jam isu ikut sholat taraweh gitu, gak diusir-usir sama petugasnya. Jamaah yang perempuan pun bisa 2 kali masuk ke Raudhah. Terus hotel misalkan tiba-tiba di-upgrade sama tim saya itu, sama pihak hotelnya yang awalnya di kelas ini dinaikkan kelas tanpa bayar gitu. Banyak kemudian yang saya rasakan setelah tobat itu. Cuman itu kendalanya istiqomah kalau udah sibuk. Ramadan sampai sekarang belum saya lanjutkan ya Pak Haji. Mudah-mudahan insya Allah saya lakukan lagi ya. Terus sholat bangun malam ini kadang agak memang berat ya, jam 00.00. Insya Allah Haji itu, insya Allah saya mau doanya untuk istiqomah. Ya, jadi Masnya maksain bangun jam 00, kan udah tahu tadi dasarnya. Saya nggak mau bangunnya jam 3. Ya, Nggak setuju sholat tahajud jam 3. Saya maunya jam 00. jam 00 ya. Karena dasarnya tadi 1/2 tengah malam, 1/2 malam. Saya maunya jam 00. Meskipun belum tidur, Paksain mandi. daripada kebablasan. ya. Karena kita lagi punya hajat. Pak Haji, katanya si A 1/3 malam. Lo mau muridnya dia, murid gue. Murid Pak Haji, nurut ke gue. Ini enggak. Berobatnya ke Cipto. Minum obatnya MMC, rumah sakit MMC. Ya nggak bisa lah. Kalau lo berobatnya ke Cipto, rumah sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, ya minum obatnya di RSCM. Ya kan? Ya. Ada gak orang berobatnya di RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, minum obatnya di rumah sakit, misalkan Minto Harjo, Rumah Sakit TNI Angkatan Laut? Enggak ada. Overdosis iya betul. Nah jadi bos paksain bos. Kenapa sih Pak Haji maksain baca Quran? Karena sahabat Nabi, siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Dia bisa khatam. Ini nggak usah khatam. 12 juz aja. Tapi belum bisa. Bertahap. Nanti pasti bisa. Mungkin sekarang belum. Pasti bulan depan bisa. Bulan depan, pasti bulan depan berikutnya bisa. Nah, nanti menujunya ke sana. Kalau Al-Qur'annya nyuruh anak bisa Haji? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi anaknya kita Bos, bayar gitu. nggak bisa. Bisa bagi gitu. Nggak bisa. Nggak Jadi bisa, ya. bos yang ngerjain, bos yang nikmatin hasilnya. Tapi kalau bos nggak bisa 12 juz, sebisa bos dulu aja. Sejus dulu nggak apa-apa. 2 juz dulu nggak apa-apa. Bertahap, nanti pelan-pelan bisa. Siap. Tapi tetap bangunnya harus jam 00. Nah, ada lagi nggak pertanyaan? Ya. Kalau Pak Haji tadi kan kayaknya udah nangkap vibrasi saya, pengen kantor ini saya beli. Iya. Kayaknya udah lihat ya. Saya maunya itu kantor jadi milik si bos. Siap. Tanpa harus bangun lagi dari nol. Kelamaan. Bisa setahun. Bangun kantor tuh bisa setahun. Minimal 6 bulan. Saya maunya secepatnya jadi milik. Kok gitu Pak Haji? Ya. Kan ada contohnya Pak Nasrullah. Nasrullah ngedipin aja. Dikedipin sama Pak Nasrullah. Jadi milik. Ditunjuk jadi milik. Nah, saya maunya kayak begitu. Cuman bedanya memang Pak Nasrullah sholat taubatnya 57. Kita lebih banyak dikit dah, 68. Bedanya Pak Nasrullah nggak baca Quran 12 juz. Saya maunya baca Quran.
Pak Nasrullah bedanya nggak ada tahajud, bangun jam senyum, nggak ada. Kita ada. Pak Nasrullah bedanya tidak ada menerima takdir Tuhan, plus tidak ada dia bahasanya jangan inget-inget masa lalu. Kalau di kita ada. Jadi bos nggak boleh inget masa lalu. Ya. Duitnya Iya. nggak boleh, udah Siap. biarin. Biarin aja ya. Biarin aja, karena kita mau angka gede. Nah, dari yang 6, yang mana yang susah kalau dipraktekin? Dari yang 6. Ya mungkin kayak gitu-gitu jengkel apa macam-macam itu kan lintasan pikiran Ustaz, Pak Haji ya. Makanya saya memang harus ditobatin terus kayaknya. Iya, Ditobatin terus karena itu juga sifat dasar manusia kan. bos. Kalau ditobatin, kalau bos kuat. Saran saya, kenapa nggak lo bayar dam aja, betul? Ya. Bayar penalti. Jadi kalau lo melanggar, jengkel lagi, bayar. Ibarat kayak kita melanggar aja. Perboden lo terabas, kena pelanggaran, bayar. Bayar aja. Daripada gua sidang kelamaan, bayar. Iya betul? Iya. Bayar dam. Jadi bos udah pakai baju ihram, ada nyamuk lo matiin, kena dam nggak? Kena dam, ya udah lo bayar dam berapa? 1 juta. Jadi kalau lo jengkel 1 juta, bawel 1 juta, muka cemberut 1 juta. Pak Haji udah jadi 18 deh kali 1 juta, bayar lo 18 juta daripada lo melanggar. Biar jerah. Biar jerah. Ilmu RDAY yang gratis boleh, tapi kan capek bos, pegelinu, gue nggak level, ya betul. Capek bos, ibadah ekstrim tuh capek. Kenapa nggak pakai sedekah ekstrim? Orang duit kita juga ada kok. Nah, pakai sedekah ekstrim. Pakai sedekah ekstrim biar cepet bos. Ibaratnya lobby. Anaknya blow on, sekolah nggak mau, belajar males, udah aja kita tempel aja. Gimana caranya anak gue naik kelas 3 SD? Gimana anak gue bisa lulus nih? Begitu. Pak Haji ngajarin nggak benar. Guyon bos. Ya, siap. Ada lagi? Siap sih. Ya. Ya intinya saya juga pengen merasakan keajaiban seperti Pak Marco. Iya dong. Gimana bisa omset 100 miliar? Bisa dong. Nah, itu Pak Haji. Bisa bos. Hajat biar nggak lemot, gimana terkabul kan? Itu loh, Pak. Bisa. Ya itu tadi. Abdurrahman bin. Udah. Paksain. Jadi lo baca Quran sekarang sejuz. Besok nggak apa-apa sejuz. Besok pelan-pelan ditingkatin. Nanti yang nakalin si bos disuruh pulang ke rahmatullah sama Allah, betul? Masa lo lihat tuh orang yang dijelek-jelekin di TikTok atau di YouTube sekarang pada pulang ke rahmatullah. Kok gitu? Suruh pulang, suruh Allah. Ganggu-ganggu aja lo. Udah tahu dia lagi ibadah sama gue. Lo jelekin, lo bully. Pulang lo ke rahmatullah. Pulang bos, dikubur. Ya betul? Sekarang udah pada di kuburan kan? Sekarang lagi siksa kubur. Alhamdulillah. Soalnya kita udah nggak level bos. Kalau kita lawan udah nggak level. Apalagi adu argumen. Atau klarifikasi. Atau tambah apa? Buat apa? Enggak. Allah suruh pulang aja ke rahmatullah. Pulang. Ayo pulang dah lu, pulang. Panggilin deh satu-satu. Innalillahi telah meninggal dunia. Alhamdulillah. Ya mungkin ada 1-2 sih belum pada mati. Tinggal nunggu aja. Ada lagi bos? Ya. Kalau Pak Haji sendiri gimana yang harus saya biar hajatnya kenceng gitu? Tadi Saya tadi itu aja saya amalkan. lo sholat tobat kalau lo nggak punya duit. Kalau lo punya duit, ngapain lo sholat tobat? Bayar aja. Kok Pak Haji gitu? Ya gue juga udah jalanin bos. Gue sakit 2 bulan. Gimana caranya? Udah kemana-mana. Akhirnya gue potong sapi seekor. Belum sembuh. Potong sapi lagi seekor. Belum sembuh.
Potong lagi sapi seekor belum sembuh. Potong lagi sapi seekor belum sembuh. Selama 2 bulan, akhirnya gue total potong sapi berapa ya? 10 ekor. Alhamdulillah gue sembuh. Pokoknya selama gue sebelum sembuh, potong. Belum sembuh, potong. Potong. Karena arti sedekah adalah tolak bala. daripada kita berobat ke sono, obatnya udah nggak ada, gimana? Udah 2 bulan. Lo normal, kekentalan darahnya 700. Gue 5.000. 5.000. Orang 2.000 aja udah pingsan, ya kan? Gue 5.000, tapi masih hidup. Tapi ngeri-ngeri sedap, bos. Ngeri-ngeri sedap. Potong. Potong lagi. Tiap Kamis gue motong. Akhirnya potong 10. Alhamdulillah. Nah, maksud gue lo begitu, bos. Sedekahin. Ada duit lagi, sedekahin. Ada duit lagi, sedekahin. Gak mungkin enggak, ya kan? Karena arti sedekah adalah Keyakinan total kayak Pak Haji nih yang mesti latihan. keyakinan ini. Mesti latihan, Mesti bos. latihan, ya. Kalau nggak latihan juga nggak bisa. Harus latihan. Nih, contoh ya. Presiden kita yang sekarang namanya Pak Prabowo. Ijab jadi wakil presiden sama Megawati. Gagal. Bangkit lagi. Ijab lagi. Diaminin. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Gagal. Bangkit lagi. Ijab lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno. Gagal. Bangkit lagi. Ijab lagi. Jadi presiden sama Pak Gibran. Jadi. Lu bangkit lagi lah, bos. Bangkit lagi. Belum. Bangkit lagi. Belum. Hah? Ya pasti terkabul. Iya pasti, bos. Siap. Pasti. Tenang aja. Gue juga kan nggak tahu, bos. Semua ini pasti udah seizin Allah. Jadi kita tugasnya adalah bangkit. Belum terkabul lagi, bangkit. Belum terkabul lagi, bangkit. Karena apa, bos? Kita mecahin batu.